Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Sujiati dan teman saya Melinda Putri Rahmasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji normalitas. Langsung saja ke materinya. Yang pertama mengenai pengertian dari uji normalitas. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, maupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah ada data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai L hitung lebih dari L tabel, H0 ditolak. Dan jika nilai L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Hipotesis statistik yang digunakan, H0 merupakan sampel berdistribusi normal, H1 merupakan sampel berdistribusi tidak normal. Tujuan uji normalitas ada 3. Yang pertama, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, data berdistribusi normal yaitu bahwa data untuk mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Yang ketiga, data yang membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas ada dan di bawah rata-rata adalah sama termasuk simpang bakunya. Macam-macam uji normalitas ada 5. Yang pertama chi-square, yang kedua Kolmogorov-Smirnov, yang ketiga Lilliefors, yang keempat Shapiro-Wilk, yang kelima Jarque-Bera. Uji chi-square disebut juga dengan K-kuadrat. Uji chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada 2 variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari 2 variabel ada 1 variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Langkah-langkah uji normalitas chi-kuadrat atau chi-square. Yang pertama, merumuskan hipotesis. H0 merupakan data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. 2. Menentukan nilai uji statistik. Untuk itu, ada rumus yang harus digunakan. Rumus tersebut merupakan ini. Dalam keterangan, OI merupakan frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke-1, dan EI merupakan frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke-2. Yang ketiga, menentukan taraf nyata. A. Untuk mendapatkan nilai chi-square. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan. Selanjutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS adalah tes non-parametrik dari persamaan kontinu distribusi probabilitas suatu dimensi yang dapat digunakan untuk membandingkan sebuah sampel dengan distribusi probabilitas referensi atau uji KS satu sampel, atau untuk membandingkan 2 buah sampel atau uji KS 2 sampel dinamai setelah Audrey Kolmogorov dan Nikolai Smirnov. Tes Kolmogorov-Smirnov dapat berfungsi sebagai uji goodness of fit dalam kasus
khusus pengujian normalitas distribusi sampel distandarisasi dan dibandingkan dengan distribusi normal standar. Persyaratannya yang pertama ada data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, tetapkanlah fungsi kumulatif teoritisnya, yakni distribusi kumulatif yang diharapkan di bawah H0. Yang kedua, aturlah skor-skor yang diobservasi dalam suatu distribusi kumulatif dengan memasangkan setiap interval Sn dengan interval F0 yang sebanding. Untuk tiap-tiap jenjang pada distribusi kumulatif, kurangilah F0 dengan Sn. Dengan memakai rumus, carilah D. Selanjutnya, lihat tabel E untuk menemukan kemungkinan dua sisi yang dikaitkan dengan munculnya harga-harga sebesar D observasi di bawah H0. Jika P sama atau kurang dari A, tolaklah H0. Selanjutnya ada uji Lilliefors. Uji normalitas dengan pendekatan Lilliefors disebut uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan kelompok kecil. Persyaratannya yang pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi atau frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Langkah-langkah uji Lilliefors. Yang pertama, susun data secara berurutan dari skor terkecil sampai dengan skor terbesar. Yang kedua, hitung rata-rata dan standar deviasi. Selanjutnya, hitung nilai standar baku dengan menggunakan z-score dari masing-masing data. Selanjutnya, tentukan nilai normal standar baku atau z-score dengan menggunakan tabel normal standar baku dari 0 sampai z. Kemudian, tentukan peluang atau FZI. Kemudian, tentukan SZI dengan cara menghitung proporsi Z1, Z2 sampai dengan Zn yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Kemudian, hitung selisih harga mutlak. Kemudian, ambil harga mutlak terbesar di antara harga mutlak tersebut dengan simbol L0 atau Lilliefors observasi. Kemudian, tentukan nilai L-table dengan menggunakan tabel Lilliefors dengan kriteria pembilang A sama dengan 0,05 dengan penyebut N. Kemudian, bandingkan nilai L tersebut dengan nilai LO untuk mengetahui diterima atau ditolak hipotesisnya dengan kriteria. Ditolak H0 jika LO lebih kecil dari LA sama dengan normal. Tolak H0 jika LO lebih besar dari LA, itu tidak normal. Kemudian ada uji Shapiro-Wilk. Uji Shapiro-Wilk adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil. Uji ini merupakan uji pertama yang mampu mendeteksi kenormalan data berdasarkan skewness dan kurtosis atau keduanya. Berikut rumus untuk Shapiro-Wilk. Keterangan YI sama dengan nilai data atau urutan data ke I. Y sama dengan rata-rata sampel I. A sama dengan 1A, 2A sampai dengan NA. Selanjutnya ada uji Jar-Kubera. Uji Jar-Kubera adalah salah satu uji normalitas Genius Goodness of Fit Test yang mana mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai skewness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai absolut dari parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal. Dalam aplikasinya, nilai Jar-Kubera atau JB dibandingkan dengan nilai chi-square table pada derajat keabsahan 2. Adapun rumus Jar-Kubera dengan keterangan JB Jar-Kubera N sama dengan jumlah sampel, S expected skewness, K expected excess. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.